Ada apa dengan surat Profesor Dr. Sofyan Effendi, Bang, yang mengatakan mencabut seluruh pernyataannya dalam sebuah podcast? Apa yang terjadi? Sofyan Effendi menceritakan hal itu 5 Desember 2024. 5 Desember. Ke saya di kampus UGM. Tapi saya sudah menduga ini pasti akan terjadi dinamika yang sangat tinggi. Pak Jokowi pasti betul-betul berjuang habis-habisan tentang ijazah palsu ini, karena ini kalau ini terjadi, itu terjadi air bah akan masuk untuk menggulung dinasti Jokowi. Mantan Presiden Jokowi jangan jumawa terus melawan terus-terusan. Melawan terus-terusan. Tidak ada yang kuat melawan suara rakyat. Bung Karno yang kuat begitu, nggak kuat melawan. Sangat dimaklumi kalau Joko Widodo resah. Kenapa? Reza Khalid aja bisa disentuh, apalagi yang lain. Reza Khalid itu salah satu kesayangan Joko Widodo. 9 kasus korupsi, 9 kasus yang mengarah semua ke Jokowi. Saya yakin betul bahwa semua penguasa, mantan penguasa, termasuk Joko Widodo, ini gemetar. Reza Khalid ini masih ada kaitan famili dengan familinya Prabowo. Ini menarik ini. Dan Pak Prabowo, saya dapat informasi, sudah menanya, udahlah, yang pokoknya kalau memang hukum tegakkan aja. Sobat Mariluk, terjadi gelombang percepatan dalam persoalan yang terkait dengan kasus ijazah Pak Joko Widodo. Dan peta di dalam dan di luar gerakan-gerakan yang terkait dengan persoalan yang sebetulnya bukan ijazah, tapi masalah kredibilitas dan legacy dari Joko Widodo selama menjadi presiden. Nah, untuk melihat data-data ini, fakta-fakta terbaru, perkembangannya, kita hadirkan seorang aktivis intelektual organis yang pernah menjadi birokrat. Kakanda kita, Bang Muhammad Saidino. Selamat datang, Bang. Saya sejak siang menunggu Abang. Karena tahu Abang sibuk dan saya tetap paksakan Abang harus datang. Ada apa dengan surat Profesor Dr. Sofyan Effendi, Bang, yang mengatakan mencabut seluruh pernyataannya dalam sebuah podcast? Apa yang terjadi? Ini masih berdinamis, jadi belum saatnya kita buka. Tapi Sofyan Effendi menceritakan hal itu 5 Desember 2024. 5 Desember. Ke saya di kampus UGM. Di kampus UGM, oke. Jadi saya sudah tahu cerita itu di kampus UGM belum. Nah, baru dibuka kemarin. Tapi saya sudah menduga ini pasti akan terjadi dinamika yang sangat tinggi. Dan Bung Indra pasti baca Twitter saya pagi-pagi. Ya. Menyatakan bahwa terjadi tekanan kepada Sofyan Effendi. Tekanan? Tekanan sekitar jam 7 pagi. Dan saya minta teman-teman Jogja untuk mengawal Sofyan Effendi karena kemungkinan akan terjadi ancaman kriminalisasi. Jam 2 tadi keluar surat pencabutannya, jadi saya sudah menduga. Tapi ini sedang berdinamika, saya lagi monitor terus apa yang terjadi sebenarnya. Jadi nanti kita akan bahas apa yang terjadi sebenarnya. Tapi saya memang sudah menduga akan terjadi seperti ini. Berarti memang ada upaya untuk menekan, ada tekanan, ada pressure. Apa dampaknya bagi gerakan, Bang? Saya pikir menambah semangat karena begini, Pak Jokowi pasti betul-betul berjuang habis-habisan tentang ijazah palsu ini, karena ini kalau ini terjadi, itu terjadi air bah akan masuk untuk menggulung dinasti Jokowi. Ini sangat normal. Ya kita lihatlah daya tahan masing-masing pihak nih. Nah, baru saya ketemu dengan teman-teman pergerakan semakin ditekan, itu semakin menemukan semangat. Karena kalau Jokowi menganggap itu biasa-biasa saja, tidak melakukan perlawanan terlalu tinggi, artinya tidak ada masalah dong. Akhirnya, jadi
Saya mau berharap pihak Pak Jokowi itu jangan menganggap bahwa perlawanan kepada aktivis ini mengendorkan semangat juang mereka, justru menaikkan semangat juang mereka. Karena sangat logika. Jadi umpamanya gini, Bung Indra Piliang, kita tuduh si A, tapi Bapak ketawa-ketawa saja nganggap ini pasti kita iya benar, siapa tahu benar. Tapi kalau orang itu melawan terus dan bertahan habis-habisan, bahkan mau menjarakan siapapun, maka pasti orang curiga ada sesuatu yang ditutupi. Dan kelihatannya hampir seluruh rakyat Indonesia sudah percaya bahwa memang ada sesuatu yang ingin ditutupi. Nah, problemnya sekarang adalah sepertinya perlindungan Joko Widodo kepada permohonan perlindungan tanda kutip kepada Prabowo, sebenarnya Presiden Prabowo juga sudah melihat ini nggak kuat nih, nggak kuat untuk melindungi terus. Itulah kenapa sekarang saya kan kemarin menyatakan 9 kasus korupsi, 9 kasus yang mengarah semua ke Jokowi. 9 kasus? 9 kasus yang mengarah semua ke Jokowi. Nah, semua mengarah ke Jokowi. Nah, yang di catatan saya 27 loh yang akan muncul. 27 kasus akan muncul untuk 9 ke 27 ya? Ya, ini baru 9 yang terbuka. Nah, jadi saya berharap Presiden Jokowi jangan Presiden Prabowo? Mantan Presiden Jokowi jangan jumawa terus melawan terus-terusan. Tidak ada yang kuat melawan suara rakyat. Bung Karno yang kuat begitu, nggak kuat melawan. Oke Bang, kita lihat kredibilitas dari seorang Sofyan Effendi yang Abang kenal seperti apa? Saya kenal beliau sejak 95. Dia kan kepercayaan Habibie. Dia pejabat di Pak Habibie menempel terus. Dan saya tidak pernah lihat dia punya catatan apapun. Hitam ya? Enggak. Saya kenal baik dia. Tapi bahwa bukan petarung ya. Bukan petarung. Dia seorang teknokrat atau birokrat? Dia teknokrat, birokrat, ilmuwan. Birokrat ilmuwan ya? Ya, gitu. Nah, jadi kalau dari integritas saya bahwa dia bermain enggak, dia orangnya lurus. Nah, tapi bahwa dia apakah dia kuat menghadapi tekanan itu saya belum pernah lihat faktanya. Dibandingkan dengan kredibilitas Pak Jokowi? Ya jauh lah. Di UGM sendiri? Ya bekas rektor. Dia berarti punya banyak sekali. Iyalah. Orang-orang yang dia jadikan berilmu ya? Iya. Oke. Berarti dalam kasus ini kita masih melihat perkembangan ya Bang ya? Saya masih melihat perkembangan dan kita nggak tahu apa ujungnya. Ini masih dinamika. Hari per hari sekarang akan bertambah Bang? Menit ke menit. Menit per menit. Menit ke menit. Kalau air mengalir sangat kencang dan Anda bendung, maka Anda jebol. Itu saya ingatkan kepada Jokowi. Ini alir mengalir untuk membuka keuangan Anda bendung yang keras, maka Anda jebol. Abang juga pernah bercerita di podcast di sini bahwa kepercayaan Abang runtuh ke Pak Jokowi ketika melihat Reza Khalid hadir dalam satu acara pendidikan partai. Apa Abang lihat? Saya sering menyatakan Reza Khalid ini kan saya tahu dinamika bisnisnya sejak Orde Baru, jadi paham saya. Dan saya sering berkali-kali berbeda dan saling menjegal berkali-kali. Abang dengan dia? Dengan dia. Istilah saya ke Reza Khalid adalah dia bendahara, kasir penguasa. Siapapun penguasanya. Penguasa siapapun. Mulai Orde Baru. Semua dibiayai sama dia. Tapi dari hasil mafia migas. Nah, yang harus publik paham bahwa Reza Khalid itu salah satu kesayangan Joko Widodo. Nomor berapa, Bang? Kalau ada 3, kalau ada 3 orang yang disayang oleh Joko Widodo, nomor berapa dia? Ya, saya nggak tahu orang sekitar Joko Widodo, tapi saya dari 1 sampai 5. Saya nggak kenal, siapa tahu ada. Saya nggak kenal orang-orang Joko Widodo. Mungkin lebih Budi Ari mungkin nomor 1 kali.
Nah, agak jauh lah. Oke. Budi Ari mungkin nomor 1, nomor 2 mungkin Bahlil, nomor 3 mungkin Zulkifli Hasan. Gitu. Abang junior abang hajar terus ya. Kira-kira begitu ya. Oke. Tapi mungkin Reza Khalid, untuk ukuran seorang kasir kan tentu nomor 1 lah. Nomor 1. Enggak juga. Ada juga. oligarki, ada oligarki. Ya. Nah, Reza Khalid ini, jadi gini, kenapa saya katakan dia kesayangan Jokowi? Pada saat Bapak minta saham, kita dipanggil untuk menghentikan pembukaan Papasit minta saham. Ya. Pada saat nikahan anaknya, nikahan Gibran, wakil presiden sekarang. Itu acara pernikahan ya? Iya. Oke. Nah, acara pernikahan dia tuh, kita lagi mengejar Papa minta saham, dia tamu VVIP di Solo. Jadi saya datang, saya lihat, loh, kok ada pesawat pribadi mendarat. Reza Khalid keluar, loh, kok dia datang? Nah, karena saya memang hanya datang sebagai intelijen, tanda kutip, karena pingin tahu siapa sih. Abang ngintilin saya juga pernah. Ya. Ketemu di satu tempat ya, Pak. Nah, abang. terus saya kasih tahu Pak Dirman, Pak, itu dia itu tahu nggak? Di foto khusus, ditahan semua undangan, foto khusus dengan keluarga Joko Widodo. Ditanya saat itu, saya minta Pak, tanya dong Pak Dirman, kita repot nih, masa orang yang kita lagi incar kok jadi tamu VIP? Nah, saya dapat informasi, Pak Sudirman saya betul nanya Pak Presiden, Pak Jokowi, ya. Pak, kenapa Pak? Ini kan kita lagi incar dia Pak untuk Bapak minta saham. Kenapa jadi tamu VIP Bapak? Apa jawaban beliau? Itu undanganku, saya nggak tahu katanya. Siapa yang ngasih? Gitu. Betapa orang ini memang detik demi detik berbohong. Nggak mungkin ya? Kan nggak mungkin dong kalau dia itu undangan selundupan, nggak mungkin dipoto dong. Masalahnya orang yang kita lagi kejar untuk, kan begini. Orang yang dikejar? Dia coba bayangkan, dia kan marah Jokowi itu. Saya orang sudi, namaku dicatut. Tapi sementara diundang. Logat abang tuh kurang cocok. Ya kan cocok. Ya nanti kita ajarin. Nggak cocok saya. Nggak cocok ya? Nggak cocok. Orang Saudi ya, dia tidak sudi namanya dicatut. Dicatut untuk minta saham. Itu kompresi pers loh, Joko Widodo. Ya, dengan gaya muka kayak marah. Murka. Nah, padahal berapa jam sebelumnya, dia tuh lagi minta kita berhentikan. Okay. Tapi kita nggak mau berhenti, pura-pura jadi pahlawan. Bahwa dia marah. Itu pura-pura marah. Tapi setelah itu ternyata undangan VVIP. Jadi ini orang ini gimana bisa dipercaya? Itulah. Nah, setelah itu kan sudah muncul terus menjadi tamu dimanapun. Kalau ada acara Joko Widodo. Waktu Pilpres 2014, adakah kontribusi dari Reza Khalid ini? Saya nggak. Reza Khalid itu kan membiayai dua-duanya. Pertanyaan, ya membiayai. Tapi tahun 2009 saya tahu betul Pak JK menolak. Nah, ya betul. Saya tahu betul. Ya, jangan terima dari itu karena bergetar bumi ini. Banyak urusan kita. Siapa tahu Pak JK nolak, yang lain terima. Oke. Iya. Jadi ada kontribusi dia di dalam Pilpres. Ya, yakin saya ada. Itu yang menyebabkan dia hadir. Saya enggak juga. Jokowi itu begini. Jokowi kan mencari orang siapa yang membiayai. Kan awalnya siapa itu memang musuhan, tapi ambil itu berbalik. Ini kan orang enggak. Yang penting gimana dapat. Banyak sekali pebisnis awalnya tidak cocok Jokowi, tapi pada kalau dia mau ini dia terima gitu dan aman lagi. Nah, kita masuk ini. Nah, sekarang ini kasus. Nah, sekarang yang perlu kita tahu ini sekarang adalah apakah Prabowo betul mau menyentuh Reza Khalid dan membongkar semua korupsi yang terjadi di Pertamina? Itu pertanyaan paling inti sekarang. Nah, kalau ini terjadi, maka sangat dimaklumi kalau Joko Widodo resah. Kenapa? Reza Khalid aja bisa disentuh, apalagi yang lain. Reza Khalid aja bisa disentuh, apalagi yang lain. Okay. Dan ini Prabowo yang nyentuh. Nah, jadi kerisauan
Joko Widodo sangat dimaklumi. Hmm. Nah, sehingga keluar kata-kata bahwa ada agenda besar di balik ijazah palsu dengan ijazah palsu dengan pemaksulan Gibran. Jadi Reza Khalid ini seluruh presiden itu tidak ada yang bisa menyentuh. Baru Presiden Prabowo. Pertanyaan kita, Pak Prabowo apakah betul ingin menyelesaikan korupsi atau hanya berhenti di Reza Khalid? Oke. Menurut abang? Nah, saya belum nih. Karena begini, kita harus juga waspada karena Reza Khalid ini kan pada saat penggeledahan Pertamina, penggeledahan Pertamina rumahnya, ya, itu langsung hilang kan, keluar negeri kan. Dan bocor. Nah, tapi kenapa lama sekali setelah baru ada di Singapura? Nah, saya dapat informasi saat itu nggak ke Singapura loh. Kalau bukan Vietnam, Myanmar itu dia. Kalau di dua negara ini lebih gampang diambil karena, tapi setelah nah, ingat pada saat penggeledahan itu Reza Khalid pergi, Erick Thohir datang ke Kejaksaan Agung kan. Malam-malam kan, sampai malam. Infonya sampai jam 11 malam. Nah, besoknya pernyataan Kejaksaan Agung kan menyatakan bahwa kemungkinan ada terlibat lebih tinggi. Tapi setelah itu, Erick Thohir ke sana, besoknya diturunkan bahwa tidak ada yang terlibat di atas. Nah, artinya siapa tahu ini ada bargaining gitu kan, ada bargaining. Nah, timbul pertanyaan saya saat itu, ini nggak mungkin lagi. Nah, sehingga kita menyatakan kalau nggak bisa menyentuh ke atas, Pak Prabowo berarti nggak ini lagi. Nah, sekarang korupsi ini aneh loh. Begini anehnya, ini yang tersangka tuh Hanung Budia. Hanung Budia itu Direktur Pemasaran Pertamina 2014. Oke. Padahal kejadiannya ada 2018 ke 2023. Nah, ya kan? Nah, Hanung Budia ini adalah pasangan tangguh dengan Reza Khalid dari dulu. Dari dulu. Nah, jadi hipotesa saya bahwa korupsi Pertamina ini tidak dikendalikan oleh Pertamina, tapi dikendalikan dari luar. Dari luar, dan biasanya mengendalikan, jumlahnya sangat besar, waktunya sangat lama, terjadinya di seluruh Indonesia, karena itu sampai ke SPBU. Yang menariknya kan tidak ada pimpinan Pertamina yang terlibat. Hanya dirut anak perusahaan. Apa yang abang mau jelaskan? Artinya, ini korupsi ini tidak dikendalikan oleh Pertamina, tapi dari luar Pertamina yang mengendalikan. Karena contohnya Hanung Budia di luar kok, bukan pejabat. Nah, artinya yang biasanya kalau ini pengalaman saya gini Bang, dalam bahasa saya berarti yang menjalankan produksi Pertamina itu orang asing, orang lain. Makanya ini yang diambil. Korupsinya diatur. Tapi kan mereka menjalankan. Nah, artinya ada perintah dari samping, dari atas samping ke dalam. Ya, paham saya. Nah, yang biasanya bisa memerintah dari samping luar adalah biasanya kalau begini, kalau bukan Menteri SDM, Kementerian SDM, Kementerian BUMN. Oke. Karena yang bisa memerintah samping hanya itu. Ada dua motor ini, dua mobil bis. Ini dia buka ke sini, buka ke sini. Ada yang memerintahkan sopir akhirnya bergerak ke sini. Ya, nah, kekuatannya lebih kuat. Nah, sehingga kalau korupsinya kan, kalau memang korupsi Pertamina, Direktur Pemasaran Pertamina dong yang kena. Betul. Yang 2018-2023. Ya. Kenapa yang 2014? Artinya, perencanaan korupsi ini dilakukan dari luar. Dan jumlahnya sangat besar, 285 triliun. Dan ingat, terjadinya ini di puncak-puncak pemilu loh. Tahun? 2018, menghadapi 2009 Pilpres 2019, dan sampai 2023. 2024, kenapa berhenti? Oke, kenapa berhenti? Artinya, 2024 penguasanya kan Prabowo. Bukan lagi Jokowi. Oh. Ya kan? Ya. Nah, jadi saya duga-duga,
berhenti dulu. Ini belum tentu Prabowo setuju ini. Kenapa hanya berhenti? Ini bisnis besar loh, dan sudah dirancang semua. Kenapa 2023 berhenti? Ya. Artinya sangat bisa diduga bahwa ini biasanya kalau korupsi begini, yang atas paling tahu karena sangat dinamis. Contoh beginilah, ini kan begini, Bung Indra. Ini yang terlibat itu 3 dirut anak perusahaan, yaitu Penggapalan Internasional, Shipping Internasional, kemudian Kilang, dan Veteran Niaga yang mengendalikan tangki-tangki penyimpanan. Veteran Niaga ya. Ya. Nah, ini 3 ini dia secara good corporate governance ini harus berantem. Kok bisa kompak? Kan begini. Ya. Kan saya kapal, saya harus nanya dong. Ya. Berapa jumlahnya, kualitasnya seperti apa? Orang yang menerima di sana akan mengecek juga kualitasnya begini. Gimana orang yang menerima seluruh Indonesia, jelas yang dikirim Petralite tapi tanda tangan Pertamax. 5 tahun loh. Artinya ini sangat sistematis. Nah, lucu kan? Jadi kan yang punya kilang ini kan Reza Khalid kan? Reza Khalid dengan Pertamina. Nah, yang saya katakan sekarang Reza Khalid itu berbisnis hanya untuk supply dan sekarang dia masuk kilang. Kilang. Dia punya kilang. Yang saya sebagai orang awam nih Bang, pas yang di Cilegon kan, yang di sama kejaksaan, tetapi yang punya jalan. Ya. Kita lihat, baru kita tahu bahwa itu punyanya dia. Ya. Nah, secara operasional Bang ya, Abang jelaskan dalam bahasa yang sederhana. Berarti kenapa mestinya mereka tidak saling mengenal? Harusnya dan seharusnya. Good corporate governance. Ya, betul. Kalau dia rapat harus berantem itu. Kalau kita pimpinan di 3 orang, 3 unit yang harusnya berantem, damai, berarti ada sesuatu. Yang memimpin rapat itu BUMN? Kita nggak tahu lagi. Dirjen BUMN? Nggak. Itu pasti di Pertamina harusnya. Dari Pertamina yang memimpin rapat? Iya, tapi kan anak perusahaan ini kan harusnya berantem itu. Ya. Nah, itu harusnya dibawa direktur pemasaran biasanya. Direktur niaga. Nah, tapi kok diam semua? Artinya, kalau Pertamina tahu bahwa terjadi, kan begini, kalau kita ini ya, kalau sudah ada unit yang harusnya berantem, tidak berantem, maka kita udah harus curiga. Nah, jadi ini pasti dikendalikan. Dan yang menarik itu kan, ini kan pasti bayangkan semua orang menandatangani dokumen yang berbeda selama 5 tahun di seluruh Indonesia. Kita harus ingat ya, kenapa sih? Asal orang tahu, size bisnis di Pertamina itu 3.000 sampai 3.500 triliun per hari. 3.000 sampai 3.500 triliun per hari. Melebihi APBN kita. Ya. 220 juta dolar per hari. Oh, 220 juta dolar. 220 juta per hari. Oke. Nah, itu bisnis yang sangat besar. Nah, sekarang begini. Kita sekarang bicara. Kalau saya dapat info, Reza Khalid ini masih ada kaitan famili dengan familinya Prabowo. Ini menarik ini. Dan Pak Prabowo, saya dapat informasi, sudah menanya, udahlah, yang pokoknya kalau memang hukum tegakkan aja. Nggak peduli. Ya maksud saya, ada keberanian beliau untuk membuka ini. Nah, itulah saya katakan, kerisauan Jokowi yang menyebabkan mungkin beliau sakit, seperti yang kita lihat. Itu saya sangat maklumi karena ini air bah akan datang. Karena saya yakin betul orang-orang yang ada masalah hukum sudah ketakutan karena Reza Khalid pun diambil. Kita lihatlah Bung Indra Piliang ya. Yang saya katakan 9 kasus yang terjadi. 1 kasus ijazah palsu. Ya. Ini kan air bah akan masuk. Yang kedua akan muncul nanti kasus ijazah Gibran dan kasus Fufu Fafa. Ya, kasus Fufu Fafa. Nah, jadi satu paket itu? Ya, itu untuk pemaksulan. Ya. Nah, yang ketiga adalah kasus minyak goreng. Kasus minyak goreng itu kita harus paham bahwa itu ada kaitan dengan Wilmar. Dan Wilmar itu
salah satu perusahaan juga yang menjadi sangat dekat dengan presiden. Ya. Ya. Nah, Yang keempat? Yang keempat adalah kasus Sritek. Sritek masih ingat kasus Goodie Ya, ya kan? Dan sangat dekat dengan penyumbang massa terbesar juga, voter. Ya kan? Nomor 5? Yang kelima adalah kasus OTT Medan. PUPR. Okay. Ya, yang keenam tuh kasus yang keenam ya kasus Pertamina tadi, ya kan? Kasus Pertamina, minyak goreng, terus yang ke ini adalah Komdigi, judi online. Masuk. Itu menunggu. Yang terakhir adalah kasus pengadaan komputer di Kemendikbud. Chrome. Itu, ini semua mengarah ke pusat-pusat kekuasaan. Nah, jadi ini sepertinya memposisikan Jaksa Agung untuk membersihkan semua koroni sedang berlangsung. Dan awalnya saya kehilangan kepercayaan pada saat kasus Pertamina nggak naik-naik. Nah, ini udah naik ke Reza Khalid, ya kan? Nggak naik-naik maksudnya? Nggak naik, tersangkanya hanya itu aja di bawah. Oke, ya. Nggak. Tapi ini belum puncak loh. Dan yang saya katakan, kasus korupsi Pertamina itu baru menyentuh pelaksananya. Perancang dan pelaksananya. Perancangnya itu Reza Khalid dan pelaksananya adalah yang tadi yang lebih besar apa? Yang lebih besar adalah penikmatnya. Penerima aliran dana. Penikmat dan sutradara. Sutradara. Itu belum. Kalau ini berlanjut, kan ada berbagai kemungkinan. Tapi saya diposisikan begini, ada 5 kemungkinan terjadi ke depan. Satu, yang paling kita harapkan, Reza Khalid bisa diekstradisi, dibawa ke Indonesia dan bernyanyi. Ya, itu. Bernyanyi. Yang kedua, Reza Khalid kembali tapi masang badan. Tidak bernyanyi apapun. Dan itu biasa. Masih ingat dulu kasus Bob Hasan itu pasang badan tuh Pak Harto. Iya kan? Nah, dia nggak hebat. Nah, kemungkinan yang ketiga adalah dia kembali tapi karena ada negosiasi maka dia agak bebas. Yang keempat adalah dia dia kembali ke Indonesia tapi itu udah hilang ingatan. Terjadi apa-apa. Yang terakhir tidak bisa dikembalikan. Dengan alasan macam-macam. Saya curiga yang terakhir. Kenapa? Bahwa dia nggak kembali. Karena saya yakin betul bahwa semua penguasa, mantan penguasa, termasuk Joko Widodo, ini gemetar. Singapura tuh sangat diuntungkan oleh Reza Khalid loh. Karena perjuangan Reza Khalid lah yang menyebabkan hampir 30 tahun kita membeli BBM dari kilang Singapura. Karena kelakuan Reza Khalid, kita membeli lebih mahal. Karena lobby Reza Khalid yang bisa mempengaruhi semua Indonesia sehingga kilang Singapura membesar. Jadi, saya betul-betul yang mengalami itu. Jadi setiap kita dulu membeli BBM itu kan ada rumusnya harga BBM Indonesia adalah MOPS plus Alpha. MOPS itu harga rata-rata dunia ditambah Alpha. Alpha itu keuntungan Pertamina, biaya penyusutan, biaya transportasi, dan lain itu namanya Alpha. Nah, yang menariknya adalah yang ditetapkan sebagai MOPS itu harga kilang Singapura. Harga BBM kilang Singapura. Ini yang menjadi barometernya, patokannya, pijakannya. Jadi berapapun harga minyak Singapura, itu masuk angka. Itu pasti dibeli karena undang-undang di kita, undang-undang APBN. Astaga. Nah, saya pada saat saya BUMN, saya lawan itu sampai 2 menteri turun ke saya tidak mau bertahan karena saya menunjuk. Nggak ada yang mempertanyakan apakah benar harga ini. Nggak ada.
saking kuat namanya mafia minyak. Oke. Dan DPR setuju semua. Uang Bayangkan, kecil. saya rapat ngotot dari pagi, sudah ditelepon dari atas. Enggak, aku maunya harga BBM kita adalah harga minyak termurah di dunia, bukan harga Singapura. Oh, itu dasar abang yang paling murah di dunia yang kita ambil, Ya, itu baru yang tambah dengan Alfa. Alfa. Tapi apa? Jam 11 malam Menko, nggak usah sebutkan namanya, Menko Perekonomian datang dan saya minta Said Didu keluar dari ruangan. Karena abang ngotot terus. Ya, ngotot. Oke. Itu tahun 2007. 2007. Nah, Oh, dan memang Pak SBY ya? ya. Oh, Jadi saya tahu semua lah mereka ini. Udahlah. Nah, Reza Khalid ini memang dari pelaku dari dulu. Nah, ini kita. Itu Petral. Pada saat kita mau bubarkan Petral 2016. 2016. Kementerian SDM Pak Faisal Basri almarhum hasil audit di Petra Denta atau Petra apa namanya Australia auditnya menunjukkan bahwa pengendalian Petra selama itu adalah Reza Khalid. Dari HP-HP yang ini semua mengarahnya ke sana, jadi hanya formalitas. Hal itu kita laporkan KPK, nggak lanjut. Jadi memang ini pemain nggak bisa disentuh. Gitu. Nah, sempat hilang. Jadi pada saat itu sempat hilang tuh pada saat trio di Pertamina itu Endera Tono 100 sebagai Komut, Ari Sumarno Dirut, dan Sudirman Said sebagai pelaksana penggandaan. Endera Tono mantan Panglima TNI sebagai Komut. Ari Sumarno sebagai Dirut. Ari Sumarno di belakangnya apa? Hah? Profesional ya? Profesional. Ya. Dari Pertamina di dalam. Sudirman Said apa? Nah, itu diberhentikan kan? Pertamina beli langsung dan Sudirman Said yang kemana-mana gitu. Dapat kita harga murah. 2007. Sudirman Said kan menjadi menteri 2014. Enggak, itu masih di Pertamina dia. Oh, dia di waktu dia di Pertamina. Sebagai apa dia? Dia kepala divisi ISG, Integrated Supply Chain. Oke. 2007 dia di Pertamina. Di Pertamina. Pertamina. Oke. Nah, setelah itu dia sedang di Eropa, ditelepon. Ini permintaan pemerintah, hentikan itu. Ini maunya. Masuk lagi lah, dipecatlah Sudirman Said. Nah, Ari Sumarno juga diberhentikan. Diganti Karen. Nah, Endera Tono mengundurkan diri. Ya. Nah, ini supaya publik paham bahwa memang ini pemain. Dirut pun bisa dihentikan oleh Reza Khalid. Setelah itu hidup lagi. Tapi kan Karen juga kena kan? Nah, Karen ini yang membersihkan Sudirman Said. Ya betul. Itu nah, betul. menghidupkan itu Karen. Menghidupkan lagi karena menghidupkan lagi mafia ini. Jadi, saya mengingatkan semua publik, janganlah berbuat curang karena pendek sekali Anda akan terkena. Nah, jadi itu yang. Nah, jadi orang Reza Khalid ini hidup terus mati lagi. Setelah itu hidup terus mati 2014 mati lagi karena Sudirman Said Menteri SDM. Ya, saat itu kan mati lagi kan. Tapi setelah Papa minta saham, Sudirman Said di-out-kan, kita semua out. 2006, 2007 hidup lagi. 2017 hidup lagi. 2017. Tanpa kita tahu karena dia di dalam, kita di luar. Kita di luar. 2018 terjadilah korupsi ini. Hanya dalam waktu kurang dari setahun dia bisa masuk lagi. Nah, itulah keahliannya ya. Keahliannya dia. 2016 itulah perubahan Joko Widodo. Yang saya bilang mengkudeta negara itu, dinasti Joko Widodo terjadi 2016. Saat itu dikeluarkanlah orang-orang baik semua. Ya. Sudirman Said, Anies Baswedan, Rizal Ramli, Jonan, Saleh Khalid,
terus si siapa, si Ferry Muslim Baldan dihabiskan oleh mereka hafal semua. Nah, Ya. itu kan. Terus PDIP Karena dianggap bersokongkol. ya Oh. masuklah oligarki semua ini, pengusaha-pengusaha ini menguasai. Pak Prabowo betul-betul dihadapkan pada pilihan, maukah memberantas korupsi? Dan kalau Pak Prabowo kan begini, Pak Prabowo kan menyatakan terus, mari hormati Jokowi, itu kan. Ya. Hidup Jokowi, hormati Jokowi. Pak Harto juga menggantikan Bung Karno, menghormati Bung Karno loh. Kultur mendem jero. Ya, menghormati Bung Karno loh, Ya. tapi bukan berarti melindungi hukumnya. Ya. Pak Habibie menggantikan Pak Harto tidak bisa menghalangi proses hukum loh. Nah, itu yang kita harapkan, Pak Prabowo hormatilah tapi jangan menghalangi proses hukum. Apakah dia akan bisa hidup lagi Rizal Khalid atau saya yang hidup nanti di Pertamina? Saya menyatakan keahlian dia tidak bisa diinikan karena sebenarnya penguasaan jaringan itu dikuasai betul di dunia. Karena ini bisnis minyak ini bisnis kepercayaan. Karena nggak ada namanya cash apa segala, itu kan detik demi detik negosiasinya. Karena pura-pura lelang, jadi berbeda sekali dengan bisnis lain. Nah, saya nggak tahu regenerasinya, tapi ini generasinya Rizal ada kemajuan karena kalau bapaknya dulu hanya dagang, anaknya udah masuk ke sebagai Pertamina kecil, kilang. Dia lebih konkret, lebih kelihatan bahwa dia memang pebisnis. Nah, dia pebisnis atau yang udah ada yang punya SPBU di sekian tempat, Bang. Bapak ya mungkin, tapi dia tahu itu kecil untungnya dia nggak. Ya artinya saya bilang bahwa real bisnisnya jadi ada. Nggak ada. Oke, Bang, kita berhenti di sini dulu, Bang. Salam merdeka 100%.